bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Kabut putih tebal menyebar keluar dari puncak gunung, namun, mata Lindong terkunci erat pada sosok yang canggung, yang berjalan keluar dari kabut putih dengan langkah kaki yang berat. Sosok itu cukup berotot dan kulitnya yang hitam, membuatnya tampak persis seperti menara baja. Hanya berdiri di sana saja, dia membuat orang lain merasakan aura yang menekan, yang menyebabkan napas seseorang menjadi sesak. Melihat sosok ini, wajahnya tampak sangat kusam. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa wajah ini sebenarnya mirip Little Flame. Suasana di puncak gunung tampaknya membeku, sementara Lindong menatap kosong ke sosok kokoh yang berdiri di tepi tebing. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulutnya yang agak kering dan berkata, "Api kecil." Ketika sosok seperti menara baja hitam mendengar nama itu, mata hitamnya awalnya kusam dan tiba-tiba menyala. Setelah itu, dia tanpa berkedip menatap Lindong, menggaruk kepalanya seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, hanya suara napas yang keluar. Meskipun demikian, Lindong masih berhasil dengan jelas menyaksikan gelombang antusiasme yang tiba-tiba di matanya. Cih, akhirnya meninggalkan bentuk binatangnya. Marten kecil tersenyum dan berkata, agak terkejut ketika menatap api kecil yang sekarang benar-benar terlepas dari bentuk binatang itu. Lindong menatap penuh rasa ingin tahu ke arah tubuh Little Flame, sebelum dia bertanya, mengapa Little Flame belum bisa bicara. Meskipun dia saat ini memiliki kecerdasan yang tidak akan berbeda dari manusia, akan butuh waktu baginya untuk beradaptasi sebelum dia bisa bicara. Ucap Marten kecil sambil memutar matanya. Lindong senang saat dia melayang ke depan dan berdiri tepat di sebelah api kecil. Berdiri di samping Little Flame, kepalanya hanya berhasil mencapai pinggang yang terakhir. Sementara itu, tekanan dan aura yang kuat muncul dari tubuh Little Flame menyebabkan napasnya berubah sedikit kasar. Little Flame menatap Lindong, saat senyum konyol itu muncul dengan sendirinya. Setelah itu, ia berlutut di depan suara yang sangat dalam, namun kasar dengan kikuk muncul dari bibirnya. "Kenapa menyenggol pantatku?" Ketika Lindong melihat ini, dia memilih untuk dengan lembut menegur Little Flame saat dia dengan ringan menepuk-nepuk kepala seperti baja Little Flame. "Di masa depan, kamu akan dipanggil Lin Yan. Karena aku yang membesarkanmu, panggil aku kakak," ucal Lindong. Flame kecil menggaruk kepalanya. Sekarang karena memiliki kecerdasan asli, itu bisa dengan jelas mendeteksi sukacita yang tulus dalam kata-kata dan ekspresi Lindong. Segera, senyum yang agak menyeramkan muncul di wajahnya yang kusam saat dia dengan serius menganggukkan kepalanya. Kakak." Lindong tersenyum ketika dia menunjuk ke arah sosok yang kecil di pundaknya dan berkata, "Ini adalah saudara laki-laki kedua kamu." Ucap Lindong. Marten kecil, yang awalnya melipat tangannya dan menikmati pertunjukan, terpana oleh kata-kata Lindong yang tiba-tiba. Segera, semua rambut di tubuh itu berdiri ketika suara bernada tinggi terdengar, "Tersesat, siapa yang mau jadi saudara kedua dari harimau bodoh ini? Beraninya anak kecil sepertimu mengaku sebagai kakak laki-laki. Kamu benar-benar berani menempatkan diri kamu di atas kakek Marten ini. Apakah kamu bosan hidup?" Ucap Marten kecil. "Meskipun kamu menyatakan diri kamu sebagai kakek Marten, aku tahu bahwa dalam klan Marten surga iblis, usia kamu harusnya hampir sama dengan aku," kata Lindong dengan santai. Setelah bertahun-tahun bersama, dia mengenal Little Marten dengan sangat baik. Orang ini suka melebih-lebihkan pencapaian dan pengalamannya. Namun, beberapa tindakannya terkadang mengungkapkan kebenaran. Meskipun Lindong tidak menyangkal bahwa Little Marten telah hidup lama, Celestial Demon Martens memiliki umur yang panjang. Karena itu, di dalam klan mereka, seseorang seperti Little Marten mungkin hanya pada tingkat remaja. "Kakak kedua," gumam Little Flame. Meskipun demikian, Little Flame tidak memperhatikan perlawanan kuat Little Marten. Di dalam hatinya, ia merasakan kesetiaan dan kekeluargaan mutlak kepada Lindong, yang telah membesarkannya sejak ia masih anak harimau.
Oleh karena itu, api kecil tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan Lindong. Martin kecil, yang keberatan dengan pengaturan Lindong dengan suara lirih, terdiam setelah Little Flame berbicara. Sementara itu, kilatan khusus tampak melintas di mata yang biasanya licik. Dua orang idiot. Martin kecil mengerutkan bibirnya sebelum bersumpah jahat. Namun, yang mengejutkan, itu tidak berbicara lagi. Lindong tersenyum. Dari sudut pandang tertentu, mereka bertiga memiliki ikatan yang cukup dalam. Untuk Little Flame, Lindong mungkin seperti master dan ayah, sedangkan untuk Little Marten, Lindong adalah guru dan teman. Mereka bertiga telah mengandalkan satu sama lain sejak mereka di kota Qingyang dan telah mengalami banyak cobaan bersama sebelum mereka akhirnya didepak dari kekaisaran Yan besar. Selanjutnya, Lindong percaya bahwa ini bukan akhir bagi mereka. Di masa depan, akhirnya akan ada dongeng legendaris bagi mereka. Kenakan beberapa baju untuk Little Flame dulu, ucap Lindong. Lindong mengambil jubah hitam yang cukup besar dari tas Qiankun sebelum melemparkannya ke Little Flame. Yang terakhir dengan cepat menangkapnya dan meskipun dia agak canggung, dia akhirnya berhasil mengenakan jubah hitam. Setelah mengenakan pakaiannya, Flame kecil berdiri di samping Lindong seperti menara baja. Tubuh yang tinggi dan kuat memiliki efek intimidasi yang kuat. Bahkan wayang jiwa darah sedikit kurang jika dibandingkan dengan api kecil. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Little Flame saat ini, bahkan Blood Soul Puppet akan kesulitan menghadapinya. Setelah ia berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana, api kecil telah maju ke tahap 1 Yuan Nirvana. Bahkan, kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Lindong. Meskipun sebagian besar karena tulang iblis surgawi, kemajuannya masih akan membuat banyak orang iri. Bocah, apa rencanamu selanjutnya? Martin kecil dengan malas bertanya. Meskipun Martin kecil tidak keberatan dengan api kecil yang menyebutnya saudara kedua, praktis tidak mungkin bagi orang yang sombong ini memanggil Lindong dengan sebutan kakak Lindong. Tentu saja kita akan membuka harta karun kuno misterius itu, ucap Lindong. Sudut mulut Lindong terangkat dengan lembut. Dalam 10 hari lagi, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membuka misteri harta karun kuno. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Aku takut kekaisaran tebing iblis akan sudah ada di sana. Martin kecil dengan licik tersenyum seperti yang dikatakan. Kekaisaran tebing iblis. Apakah aku masih perlu takut pada mereka? Ucap Lindong. Lindong tertawa. Sekarang api kecil telah berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana. Lindong memiliki dua teman kuat yang bisa menyaingi praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Line up ini akan dianggap cukup kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun masih akan sulit baginya untuk menghapus kekaisaran tebing iblis, jika mereka berani mengacaukannya, Lindong akan menunjukkan kepada mereka apa sebenarnya papan baja itu. Saat ini dia tidak lagi takut kekaisaran tebing iblis. Dia bahkan sangat ingin bertemu mereka lagi. Dia sudah bisa membayangkan betapa menariknya ekspresi si Xuan. Meskipun Little Flame telah selamat dari kesengsaraan Nirvana, itu belum disesuaikan dengan tubuh ini, dan itu akan memakan waktu sebelum dia dapat bertarung melawan para praktisi yang kuat itu. Namun, karena harimau bodoh ini memanggilku sebagai saudara kedua, kakek Martin tidak akan mengecewakanmu, ucap Martin kecil sambil melambaikan cakarnya ketika sebuah gulungan hitam bercahaya muncul di tangannya sebelum dia melemparkannya ke arah api kecil. Seni bela diri ini adalah harta dari klan harimau iblis surgawi, transformasi dewa iblis surgawi. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sampah yang sebelumnya aku berikan kepada macan perkasa penggalian bumi. Jika kamu berhasil menguasainya, maka kamu akan bisa mendapatkan tempat untuk dirimu sendiri, bahkan di Dimensity, ucap Martin kecil. Flame kecil mengulurkan telapak tangannya dan meraih tabung bercahaya. Cahaya hitam aneh mengelilingi tabung bercahaya, sementara raungan harimau yang dalam bisa terdengar samar. Jelas, itu bukan benda biasa. Meskipun demikian, meskipun Little Flame menyukai item ini, dia tidak segera mengambilnya. Sebaliknya, dia secara naluriah berbalik ke arah Lindong. Jarang saudara kedua begitu murah hati, jadi terimalah. Dia tidak pernah memberi aku sesuatu yang begitu baik sebelumnya. Lindong tersenyum saat berkata, sebagian besar hal yang aku miliki adalah untuk budidaya binatang iblis, dan kamu tidak dapat menggunakannya.
Selain itu, kamu tidak dapat menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat dengan mengandalkan orang lain. Ucap Marten kecil. Little Marten menggeliat, kilatan lucu muncul di matanya ketika berkata lagi. Namun, jika kamu mau bertukar posisi, mungkin aku akan memberi kamu sesuatu yang baik. Lindong menyeringai. Orang ini benar-benar gigih tentang gelar. Sepertinya itu persis seperti yang dia prediksi, orang ini bukan tokoh senior di klan Marten Celestial Iblis sama sekali. Saat ini, Marten kecil masih kekurangan senjata. Ketika kita memasuki harta karun misterius kuno, mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya sebagai harta karun jiwa surgawi. Lindong mengabaikan Little Marten ketika dia berbalik ke Little Flame dan berkata, "Senjata, aku punya satu," gumam api kecil. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, api kecil dengan bodohnya menyeringai. Segera, dia mengulurkan tangan besar sebagai cahaya hitam, dengan cepat menumpuk di telapak tangannya, berubah menjadi tiang hitam yang lebih tebal dari paha Lindong. Sulit untuk mengatakan bahan apa yang terbuat dari tiang itu. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya ada lapisan sisik hitam yang tersebar. Sementara itu, kepala tiang setajam tombak dan itu tampak seperti mulut ular yang terbuka. Dengan taring tajam yang tersembunyi di dalam, itu mengeluarkan kilatan dingin dan mengancam. Ini adalah tiang ular yang cukup unik. Ini harus menjadi harta jiwa takdir yang disempurnakan oleh Little Flame menggunakan ekornya yang terpotong. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kemampuan ini setelah selamat dari kesengsaraan Nirvana Tunggal. Biasanya, hanya iblis bis yang telah selamat lebih dari 3 Nirvana Tribulation yang memiliki kemampuan untuk memurnikan Soul Tracer dari bagian tubuh mereka. Marten kecil berseru kaget. Harta karun jiwa takdir ini akan menjadi semakin kuat saat kekuatan mereka meningkat. Ini adalah Soul Tracer tipe pertumbuhan. Ucap Marten kecil. Kejutan mengisi wajah Lindong. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari tiang ular hitam pekat. Faktanya, sensasi ini tidak kalah dari puncak penjara beratnya atau tulang buaya langitnya. Selain itu, bahan baku yang digunakan untuk memperbaiki kutub ular ini pada awalnya adalah bagian dari tubuh Little Flame. Oleh karena itu, akan sangat alami untuk digunakan, memungkinkannya menjadi sangat kuat. Sepertinya kita bisa melupakan untuk mendapatkan senjata untukmu, sudah waktunya untuk bergerak. Aku penasaran untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Tebing Iblis kepadaku sekarang. Ucap Lindong. Lindong tersenyum saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, ia segera berbalik dan menuju ke pinggiran pegunungan. Di belakangnya, tubuh Little Flame menyala dan dengan cepat mengikuti seperti pengawal. Karena masih ada 10 hari sampai pembukaan harta karun misterius kuno, Lindong dan geng tidak terlalu terburu-buru seperti sebelumnya. Selanjutnya, dia ingin memberi Little Flame waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya, karena itu kecepatan mereka melambat secara signifikan. Secara keseluruhan, mereka menghabiskan 3 hingga 4 hari di jalan sebelum akhirnya tiba di daerah paling ramai di Tanah Kuno, Istana Kuno. Meskipun itu disebut istana, yang berdiri di sana adalah kota besar dan luas. Dikatakan bahwa di masa lalu, ini adalah markas besar Sekte Super, dengan demikian, skala kota ini benar-benar menakjubkan. Selain itu, ini adalah tempat untuk membuka misteri harta karun kuno misterius. Karena itu, hampir setiap kerajaan yang layak di wilayah Northwest telah bergegas ke sini. Dengan demikian, suasana di kota tidak dapat digambarkan dengan kata-kata belaka. Lindong dan api kecil mendarat di puncak gunung di luar istana kuno. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat segerombolan sosok hitam terbang melintasi langit, bahkan dengan ketabahan mental mereka, tanpa sadar mereka menghirup udara dingin. Apakah istana kuno menarik hampir 60 hingga 70% dari seluruh populasi di wilayah Northwest? Daya pikat harta karun misterius kuno benar-benar menakutkan. Ada begitu banyak kekaisaran, ucap Lindong terkejut saat dia menatap pemandangan ini. Kota ini sangat besar dan kota yang akan memucat bila dibandingkan dengan kota ini. Namun, masih memberi kesan karena dikemas dengan orang-orang dan ada banyak kehadiran, bahkan di pinggiran kota ditambah hutan di sekitarnya. Terbukti, jumlah orang di sini jauh melebihi kapasitas kota. Tubuh berotot Little Flame berdiri di belakang Lindong seperti menara logam hitam. Kilatan naluriah dan kejam yang menakutkan muncul di mata hitamnya yang dalam, saat mereka mengamati kerumunan yang lewat.
Meskipun dia telah meninggalkan wujudnya, kebiasaan yang dia miliki sejak lahir jelas tidak akan dihapus dengan mudah. Ayo api kecil, saatnya memasuki kota, ucap Lindong sambil tersenyum, sebelum dia segera melompat dari tebing gunung dan menuju ke istana kuno yang besar. Di belakang Lindong, api kecil menganggukkan kepalanya saat dia dengan cepat mengikuti di belakang. Selama beberapa hari terakhir, dia sudah mulai menumbuhkan transformasi iblis surgawi yang telah diberikan Marten kecil kepadanya. Oleh karena itu, ia secara bertahap mendapatkan penguasaan yang meningkat atas tubuhnya, dan langkah kakinya sangat mantap. Setiap langkah dari jarak yang sama, dan dia tidak pernah lebih dari 10 kaki jauhnya dari Lindong. Dalam radius ini, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat menangani situasi apapun yang muncul. Bahkan jika mereka bertemu dengan praktisi panggung Wan Yuan Nirvana, tidak ada yang akan menimpa Lindong di bawah pengawasannya. Istana kuno sangat besar dan memiliki total 8 pintu. Namun, masih ada sejumlah besar orang membanjiri pintu kota. Saat ia menyaksikan antrian panjang, Lindong secara alami tidak ingin membuat marah orang banyak. Karenanya, Little Flame dan dia hanya bisa diam-diam mengikuti di belakang. Dalam beberapa hari, kita akan dapat membuka Ancient Treasure Trove. Aku pernah mendengar bahwa harta karun ini benar-benar luar biasa dan sebenarnya ditinggalkan oleh Sekte Super. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu darinya, kita pasti bisa menonjol di medan perang kuno, ucap Lindong. Oh, apa menurutmu ini akan mudah? Lihatlah jumlah orang yang tertarik dengan harta karun kuno ini. Bahkan ada kekaisaran peringkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sini juga. Jika kamu tidak mampu, jangan pernah bermimpi tentang harta itu. Selain itu, jangan berpikir bahwa ini semua pesaing yang akan kamu hadapi. Siapa yang tahu kalau ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Mengabaikan diri kita sendiri, bahkan mungkin kekaisaran yang kuat seperti Kekaisaran Tebing Iblis dan Kekaisaran Prasejarah, yang juga telah memperoleh kunci kuno misterius, tidak akan berani menjamin bahwa mereka akan kembali dengan kekuatan penuh. Ucap Marten kecil. Sementara Lindong diam-diam berdiri di antrian, dia mengerutkan alisnya ketika dia mendengar omong kosong berbicara di sekitarnya. Sepertinya perjalanan ke misterius kuno harta karun ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Saat ini, 3 kekaisaran yang memiliki kunci kuno misterius, Kekaisaran Tebing Iblis, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian, telah tiba di istana kuno. Namun, dikatakan bahwa individu yang memiliki kunci terakhir, Lindong, belum muncul. Aku bertanya-tanya apakah anak itu akan berani muncul. Pernahkah kamu melihat poster di dinding? Kekaisaran Tebing Iblis telah mengangkat karunia di kepalanya menjadi 1 juta pil nirvana. Selain itu, ia memiliki kunci kuno misterius. Dia pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan setelah dia menunjukkan wajahnya. Orang itu benar-benar tidak beruntung, seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Karena dia berani merebut kunci kuno misterius tanpa dukungan kekaisaran peringkat tinggi, bukankah dia menginginkan kematian? Ucap seseorang. Lindong, yang dengan santai menguping pembicaraan, tiba-tiba terpana. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa topik itu akan beralih kepadanya. Segera, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah tembok kota. Benar saja, dia melihat bahwa memang ada poster hadiah di sana. Apalagi ada fotonya. 1 juta pil nirvana. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis benar-benar mengeluarkannya untukku, ucap Lindong. Ketika Lindong melihat hadiah yang ditawarkan, bibirnya dengan lembut melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Segera, semua obrolan di sekitarnya menghilang secara misterius, sebelum Lindong merasa beberapa orang berbalik untuk menatapnya. Segera, ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi gembira. Sepertinya kita telah dikenali. Lindong membelai wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sementara semua orang perlahan menjauhkan diri. Orang itu adalah Lindong. Di tengah penampilan yang hiruk-pikuk, suara kaget tiba-tiba terdengar. Segera, beberapa pasang mata di luar tembok kota berubah panas. Tangkap anak itu dan kita bisa mendapatkan 1 juta pil nirvana plus kunci kuno misterius. Beberapa geraman mendalam yang dipenuhi dengan keserakahan terdengar. Lindong mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan.
Sepertinya kekaisaran tebing iblis benar-benar menyebabkan banyak masalah baginya. Tersesat. Sama seperti orang banyak berdesak-desakan, sekelompok pria akhirnya berjalan keluar sebelum mereka menatap Lindong dengan dingin. Itu adalah orang-orang dari Kekaisaran Gurun, kekaisaran peringkat tinggi. Dikatakan bahwa ketua mereka telah maju ke tahap nirvana dan cukup kuat. Ketika sekelompok pria itu berjalan keluar, sebuah paduan suara terdengar di kerumunan. Sepertinya yang disebut Kekaisaran Gurun ini cukup terkenal. Lindong, aku tidak perlu menangkapmu untuk pil nirvana. Selama kamu menyerahkan kunci kuno misterius, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan itu? Praktisi tahap nirvana dari Kekaisaran Gurun menatap Lindong, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata. Setelah dia berbicara, beberapa lusin pria di belakangnya segera memasang ekspresi mengancam. Sementara itu, gelombang kejut Yuan Power yang hebat keluar dari tubuh mereka dengan tujuan mengintimidasi Lindong. Lindong memiliki ekspresi yang agak aneh saat dia melirik kelompok pria itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia memilih untuk mengabaikan mereka saat dia langsung menuju kota. Ketika mereka melihat Lindong benar-benar mengabaikan mereka, mata praktisi Kekaisaran Gurun Nirvana Panggung langsung menjadi sedingin es. Dalam contoh berikutnya, kilatan berbisa melintas di matanya, sebelum ia melapisi tinjunya dengan Yuan Power yang kuat dan meninju kepala Lindong. Bang! Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, langkah kaki Lindong tidak terganggu sama sekali. Saat dia dengan lembut melambaikan tangannya, tamparan keras tiba-tiba terdengar di luar kota. Basci! Seketika tamparan itu terdengar, cetakan telapak tangan merah darah segera muncul di wajah praktisi panggung nirvana. Seketika, kekuatan yang kuat meniupnya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Pintu masuk kota yang kacau langsung lenyap. Ketika orang banyak menatap sosok menyedihkan dari praktisi panggung nirvana yang setengah mati terbaring di tanah, semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Sebagian besar dari mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya, setelah sementara kewalahan oleh hadiah besar. Bagaimanapun, pria yang berdiri di depan mereka berhasil melarikan diri dari sisuan Kekaisaran Iblis Cliff. Jika kamu menginginkan kunci kuno misterius yang kumiliki, seseorang dengan kaliber rendah, lebih baik tidak usah macam-macam. Aku tidak akan berbelas kasihan lain kali. Ucap Lindong, bahkan, dia tidak melirik praktisi panggung nirvana yang telah ia hancurkan, saat ia melirik ke sekelilingnya dan memperingatkan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati beberapa orang bergetar dan tidak ada yang berani berbicara. Tentu saja, istana kuno sudah menarik banyak orang dan ada beberapa praktisi yang kuat bercampur. Oleh karena itu, beberapa pandangan tidak jelas diam-diam dilemparkan ke arah Lindong. Sepertinya banyak dari mereka yang penasaran untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Lindong secara alami mendeteksi tatapan kuat namun tidak jelas. Segera, matanya menyipit. Di belakangnya, api kecil yang belum bergerak, tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Seketika, gelombang kejut aneh meluas dari kakinya dan mengikuti Lindong, beberapa suara mengerang diam-diam terdengar dan tatapan agak terkejut dilemparkan ke api kecil yang berdiri di belakang Lindong. Ayo pergi, aku telah merasakan lokasi dari 3 kunci kuno misterius lainnya, dan mereka seharusnya juga mendeteksi aku. Kekaisaran Tebing Iblis juga harus ada di sana. Baiklah, aku ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku, ucap Lindong. Lindong dengan santai melirik tempat-tempat tersembunyi di sekitarnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat kepalanya dan menuju ke bagian dalam istana kuno. Di sana, dia bisa mendeteksi keberadaan 3 kunci kuno misterius. Saat kata-katanya memudar, Lindong melebarkan langkahnya saat dia langsung berjalan ke kota, dan menuju ke lokasi 3 kunci kuno misterius lainnya. Kali ini, dia akan langsung menghadapi Kekaisaran Tebing Iblis. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.